Pandemi COVID-19 menjadi momok serius bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali para selebriti tanah air. Membawa kesedihan bagi keluarga, Arbani Yazis menjadi salah satu yang tak luput dari duka karena virus ini. Kemarin, sang ayah Zulkhairi Yahya menghembuskan nafas terakhirnya lantaran terpapar COVID-19. Wafat di usia 68 tahun, kepergian sang ayah menyisakan duka yang begitu mendalam. Pasalnya, Arbani yang turut memperjuangkan kesehatan ayahnya sampai berjibaku mencari donor plasma konvalesen. Sayangnya, perjuangan Arbani berbuah pahit karena sang ayah akhirnya harus pergi untuk selamanya. Berusaha tetap tegar dan ikhlas menerima segala yang telah terjadi. Lantas, seperti apa curahan hati sekaligus penyesalan Arbani terkait berpulangnya sang ayah? Duka lara yang membawa luka juga dirasakan oleh aktor senior Anwar Fuady. Belum genap sepekan dan masih basah pusara sang istri yang wafat karena COVID-19. Kini, ia harus meratapi kehilangan anak sulungnya juga menjadi korban ganasnya pandemi COVID-19. Belum genap sepekan, ia kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Lantas, seperti apa kesedihan yang dialami oleh Anwar Fuady ditinggal yang tercinta hingga tak kuasa menahan tangisnya? Serupa tapi tak sama, pendakwa kondang Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau yang akrab disapa Ustadz Solmed juga mengalami peristiwa duka yang sama. Ya, belum kering kubur sang ibu lantaran COVID-19. Ayah tercinta justru menyusul menghadap kepada Allah. Mirisnya, saat ibunda Ustadz Solmed tiada, sang ayah tengah dirawat di rumah sakit dan sang ayah pun tidak mengetahui bahwa istri tercinta telah mendahulinya. Tak mampu membendung kesedihannya, air mata Ustadz Solmed pun bercucur deras. Dimakamkan tepat bersebelahan dengan almarhumah istri. Seperti apa kesedihan Ustadz Solmed kehilangan kedua orang tuanya hanya berselisih 5 hari. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aktor peran Arbani Yazis tengah diliputi duka yang begitu mendalam. Kamis 22 Juli 2021, ayahanda tercinta Haji Zulkhairi Yahya bin Yahya Abdurrahim meninggal dunia sekitar pukul 3:50 dini hari. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan COVID-19. Sehari sebelumnya, Arbani sendiri sempat mengunggah tentang pencarian donor plasma konvalesen untuk sang ayah di akun media sosial miliknya. Sang ayah meninggal dunia pada usia 68 tahun. Suasana duka pun memayungi Arbani beserta keluarga saat menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kesedihan kian merundung lantaran jenazah dikebumikan dengan protokol COVID-19 sehingga keluarga hanya bisa melepas kepergian almarhum dari jarak jauh. Tadi malam Bapak itu dipanggil, Papa dipanggil itu jam 3.50. Jam 3.50 pagi. Jadi kan memang dibutuhkan plasma darah. Saya sudah
dari ambil plasma darahnya karena kurirnya kurang, saya yang jalan, ya dikabarin bapak udah kondisi kritis. Saya masuk rumah sakit, papa udah yang kritis gitu. Sampai akhirnya plasma darahnya juga udah di transfusikan, tapi ya Allah berkata lain. Pengennya papa ya kalau bisa satu tempat sama Kadila atau almarhum ibu pertamanya, istri pertamanya gitu loh, kan dekat tuh di situ. Jadi ya biar ya siapa tahu mereka ketemu apa segala macam, itu sih sesuai protokol COVID. Enggak, papa ngeluh seseknya sesak gitu loh, jantungnya sesak, nafasnya sesak. Ya pikiranku tuh ada dua, ya kalau bukan COVID ya jantung, soalnya bapak tuh punya jantung gitu. Nah ternyata pas masuk UGD diperiksa segala macam, langsung di swab antigen, bapak ternyata positif, langsung ambil tindakan PCR, dan mau nggak mau bapak harus di rumah sakit karena saturasinya ternyata turun ke 85%. Kehilangan orang yang dicintai memang terasa begitu berat. Apalagi 7 tahun lalu, tepatnya 31 Juli 2014, Arbani juga kehilangan sang kakak lantaran sakit meningitis. Sontak, kepergian sang ayah menjadi pukulan telak yang meninggalkan luka mendalam di hatinya. Ia semakin sedih mengingat bahwa sang ayah belum sempat menyaksikan film layar lebar yang ia bintangi baru-baru ini. Lantas seperti apa curahan hati Arbani Yasis atas kepergian sang ayah? Satu yang saya iniin tuh kan dia yang salah satu saya sesali juga kan, waktu itu almarhum kakak untuk bikin premier film apa segala macam dia datang. Saya kan maksudnya ada film saya Rana Tiga Warna yang memang sampai sekarang belum keluar gitu kan, dan papa tuh selalu bilang, wah papa nggak sabar lihat kamu di Rana Tiga Warna gitu. Tapi ya udah Allah udah berkata lain gitu loh, jadi bokap nggak bisa lihat saya gitu. Belum dia sakit segala macam, selalu kalau kita habis ngobrol apa, dia tuh ada kayak ya udahlah papa kan juga nggak lama lagi umurnya, selalu gitu ngasih kode-kodenya. Mungkin biasanya kan kalau di Islam kan ada kode-kode tuh 100 hari, 40 hari sebelum. Nah dia selalu ngomong kayak gitu, ya udahlah kalau emang waktunya kena ya kena, dia bilang kayak gitu. Ya udahlah papa juga udah umur segini, kalian tuh kalau misalnya nggak ada papa nanti akur-akur. Itu jauh sebelum papa masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit nggak ada tuh ngomong-ngomongan kayak gitu. Makanya kita semua kaget. Bukan hanya Arbani Yasis, kepiluan juga tengah dirasakan oleh aktor senior Anwar Fuady. Lantas, bagaimana perihnya hati Anwar Fuady kehilangan dua sosok yang dicintainya dalam waktu berdekatan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jodoh, maut, rejeki, memanglah semua itu hanya kuasa Allah yang maha besar. Hal itulah yang kini terus menimbulkan gejolak batin di hati Anwar Fuady. Ya, sang istri almarhumah Farida Qasim meninggal dunia 18 Juli 2021 lantaran terpapar COVID-19. Kehilangan sosok yang mendampinginya dan bersama-sama sejak 50 tahun silam tentu meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam di hati aktor berusia 74 tahun itu. Apalagi dikabarkan sejak sang istri wafat,
pria yang telah berkecimpung di ragam dunia peran tak mampu membendung kesedihannya. Bahkan, menurut keterangan pihak keluarga, beliau seakan kehilangan semangat. Bukan tanpa alasan, sosok almarhumah Farida Qasim menjadi saksi pasang surut kehidupan Anwar Fuady. Seakan tak percaya dengan yang telah terjadi, lalu seperti apa kesedihan Anwar Fuady terkait kepergian sang istri? Sekali lagi ampunilah dosa ini hamba ya Allah. Jauhkanlah ia dari siksaku ya Allah. Dan tembuskanlah kepada kami dosa. Dapat di rumah sakit Ciputra. Tapi belum bisa masuk kamar, di UGD-nya aja. Itu pun udah berterima kasih dan dapat layanan standar baik. Cuman nggak bisa ke kamar karena kamarnya masih penuh. Kamar itu baru bisa kosong kalau ada yang pulang atau ada yang meninggal. Nggak terhitung lagi 50 tahun lebih. Saya pacaran 4 tahun sama dia. Kali 50 tahun lebih. Gitu. Dan dia sangat sabar. Dia itu berdoa untuk kesuksesan saya. Saya nggak pernah menurun dalam karir saya. Nah, walaupun nggak begitu, tapi begitu. Saya yakin ini semua karena doa dia. Kalau saya, Bapak sangat terguncang karena mereka berdua itu suami istri yang sangat melengkapi satu sama lain. Hari demi hari berusaha mengikhlaskan kepergian sang istri, lagi-lagi Anwar Fuady justru diguncang oleh kabar duka. Belum genap sepekan memakamkan istri tercinta Farida Qasim, Rabu 21 Juli 2021, putra sulungnya Ferry Senapati menyusul kepergian almarhumah istri berpulang ke Rahmatullah. Disebabkan oleh penyakit yang sama, COVID-19 nampaknya menjadi momok serius yang membuat aktor kondang itu kehilangan dua sosok yang dicintainya. Melalui protokol kesehatan yang ketat, isak tangis keluarga tak mampu terbendung. Saya mewakili keluarga dari almarhum suami saya karena Bapak tidak bisa hadir karena beliau memang sedang menghindari untuk keluarga yang di Japos. Kami semua sedang positif, jadi beliau tidak bisa hadir di sini karena emang beliau sehat. Jadi pas Ibu Farida meninggal itu kita semua swab antigen dan kebetulan saya dengan suami saya itu negatif. Tapi justru saya duluan yang sakit itu sampai hampir 2 minggu. Akhirnya dia juga nyusul. Tapi begitu saya sehat, dia mulai panas. Minggu terakhir ini ia panas. Dan itu begitu di PCR kemarin, hasilnya keluar ternyata beliau sudah positif. Bukan hanya Anwar Fuady, duka mendalam kehilangan dua sosok paling dicintai juga dirasakan oleh Ustadz Solmed. Lalu, bagaimana kesedihan pendakwa kondang tersebut usai dua sosok panutan yang membesarkannya wafat hanya berselisih 5 hari? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kabar duka datang dari keluarga Soleh Mahmud Nasution atau yang akrab disapa Ustadz Solmed, di mana ibunda tercintanya Hajah Salma Lubis
mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu 11 Juli 2021 kemarin lantaran terpapar COVID-19. Lalu, seperti apa potret kesedihan Ustadz Solmed melepas kepergian sang ibunda? Saya anak satu-satunya dan saya menyaksikan seumur hidup saya emak orang yang sangat sayang sama saya sebagai anak, sebagai mertua. April sudah seperti anak kandungnya sendiri, telah drop, masuk ICU, kemudian dipakai oksigen yang agak sedikit berat gitu ya, maksudnya tuh lebih dari biasanya, tapi tetap aja masih drop sampai akhirnya di ventilator. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil emak saya. Belum kering pusara sang ibunda, 5 hari setelahnya, 16 Juli 2021, Ustadz Solmed harus merelakan sang ayah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, COVID-19 menjadi pukulan telak bagi keluarga Ustadz Solmed. Dikuburkan sesuai protokol COVID-19. Terungkap, hingga almarhum ayah menjemput ajalnya, beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa istrinya, yakni ibu dari Ustadz Solmed, telah lebih dahulu berpulang. Semua itu lantaran sang ayah tidak sadarkan diri dan sedang menggunakan ventilator. Sempat memupuk harapan bahwa ayahanda bisa sembuh, namun takdir berkata lain. Kini, Ustadz Solmed pun berusaha ikhlas atas kepergian orang tuanya. Lalu seperti apa kesedihan Ustadz Solmed kehilangan 2 orang tercintanya yang hanya berselang 5 hari? Tidak pernah ada dalam bayangan kalau ayah, emak meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah emak meninggal, 5 hari kemudian ayah. Dan meninggalnya di rumah sakit. Tidak bisa ditengok, tidak bisa dilihat. Kita dulu pernah punya harapan kalau wafat enak bisa ngelihat langsung di samping kita misalnya. Kita bisa bimbing, kita bisa talqin, kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu normatif. Tapi ya kita yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan izinnya Allah, ayah emak di akhir hayatnya tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saat itu ayah sudah dalam masa ventilator ya, dalam keadaan ditidurkan, bius, tidak sadar. Jadi memang secara zahir ayah tidak tahu kalau emak sudah tidak ada. Makanya tadi kita ngobrol, masih ada harapan lah. Pada saat emak meninggal, ayah masih di ventilator, masih terus dalam penanganan dokter, perawatan, pengobatan. Dengan berbagai cara kita coba ikhtiarkan. Masih ada harapan, mudah-mudahan sehat, sembuh ya Allah. Sampai kita berpikir ini kalau nanti sembuh, kalimat apa yang pertama kali kita akan keluarkan? Pasti ayah kaget, pasti ayah bertanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.